Wabarakatuh, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya. Pada kali ini kita akan coba bahas materi mengolah atau aplikasi pengolah angka. Seperti di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya, kita sudah jelaskan pengenalan dasar aplikasi pengolah angka, ya, aplikasi pengolah angka, di mana aplikasi pengolah angka ini masuk ke dalam kategori spreadsheet. Nah, untuk kategori spreadsheet ini kita gunakan aplikasinya atau nama aplikasinya yaitu Microsoft Excel. Oke, sekali lagi bahasannya adalah aplikasi pengolah angka alias spreadsheet. Program aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Excel. Gitu ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan elemen-elemen atau bagian-bagian dari Microsoft Excel ini. Kemudian latihan file ini sudah dikirim ya. Sudah dikirim, kemudian sudah ada yang bisa mengerjakan, tapi untuk kebenarannya, maksud dari kebenaran di sini artinya benar rumusnya ya, belum kita bahas. Nah, sekarang kita bahas cara mengisi dari soal-soal latihan yang diberikan di pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut ya. Di sini yang diwarnai kolom kuning ini perintah atau instruksinya, kemudian di bawah ada tabel yang harus kita kerjakan. Oke, berarti baca dulu ya instruksinya atau perintahnya. Yang pertama, sebuah alamat sel jika dikopikan ke bawah atau ke atas maka akan menambahkan atau mengurangi nomor baris. Nah, ini udah dicontohkan juga ya. Nah, ini disebut dicontohkan di bagian handle ya, cara mengcopy rumus atau membuat tulisan berurutan. Kemudian, sebuah alamat sel jika dikopikan ke kanan atau ke kiri maka akan menambahkan atau mengurangi nomor kolom. Sehingga apabila menginginkan sebuah alamat sel tetap tidak berubah, sel tetap atau tidak berubah, maka harus dikunci atau diabsolutkan. Kemudian ada dua kunci, yakni kunci kolom. Contohnya di sini adalah kunci L12, simbolnya dolar ya atau S coret. Kemudian atau kunci baris. Contohnya L kunci 12 ya, atau absolut 12. Atau kunci kolom dan baris, contohnya kunci atau dolar L dolar 12, artinya kita kunci kolom L dan baris ke-12. Untuk mengunci alamat sel dapat menuliskan secara manual tanda S atau tanda dolar ini atau dengan menggunakan tombol F4 di depan baris atau kolom yang akan dikunci. Oke, sampai sini kira-kira maksudnya paham gak dengan yang ada di instruksi yang ada di atasnya? Jadi di sini saya jelaskan ulang. Ada yang disebut dengan absolut, ada yang dinamakan dengan relatif, ya, atau tetap. Jadi ada yang tetap, ada yang berubah-ubah. Tetap, tidak berubah, kemudian absolut atau kunci, ya, dikunci. Oke, kalau masih belum paham kita langsung ke contoh tabelnya. Di sini ada satu contoh tabel. Ini untuk acuan relatif. Relatif itu tetap tadi ya. Nah, relatif itu tetap. Relatif itu berubah. Kembali. Relatif berubah. Absolut tetap. Absolut tetap. Oke, kita contohkan langsung ke yang ini ya pertama. Di sini ada kolom, namanya kolom X. Kemudian ada kolom Y, di mana masing-masing kolom terdiri dari beberapa angka atau maksudnya angka yang sudah diisi. Nah, di kolom berikutnya adalah X dikali Y. Ini simbol kali ya, nah, bintang ini. Jadi X dikali Y, artinya di sini 5 dikali 10. Berikutnya bawahnya adalah 5 kali 15 dan seterusnya. Nah, di Microsoft Excel, ketika ada rumus seperti ini, yang kita isikan bukanlah angka 5-nya dan bukan angka 10-nya, melainkan isi dari selnya. Masih ingat arti sel? Pertemuan antara kolom dan baris ya. Jadi sel itu adalah pertemuan kolom dan baris. Artinya
angka 5 ini berada di kolom berapa dan baris keberapa. Nah, barisnya ini 13, ya highlight, warnanya berbeda. Kemudian kolomnya B atau kolom kedua. Berarti ini namanya sel B13. Ya, di sini juga udah muncul nih sel B13. Kemudian 10 ini ada di mana? Ya, 10 ini kalau kita klik, nah, C-nya berwarna C, kemudian 13-nya berwarna. Artinya ini ada di sel C13. Ini muncul di sini ya. Nah, berarti di rumus ini rumusnya adalah ya, bukan 5 dikali 10 melainkan B13 dikali C13. Di mana B13 itu adalah yang ini angka 5 dan C13 adalah angka yang 10 ini isinya. Oke, jadi isi selnya ya. Artinya ketika nanti ini angkanya dirubah-rubah, dia akan mengikuti rumus yang sama. Langsung ke contohnya atau penulisan rumusnya. Nah, untuk mengetikkan rumus di Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian di sini kan X dan X kali Y. X-nya tadi kan yang 5 ini ya, atau B13. Sedangkan Y-nya C13. Berarti kita boleh langsung ketik manual ya, kurung buka B atau tanpa kurung buka juga boleh. B13 dikali, kalinya itu di bintang, tombol bintang atau tombol 8. Kemudian Y13. Oke, seperti ini ya. Jadi B13 itu untuk angka yang 5, Y13 itu untuk angka yang 10. Berikutnya adalah tinggal tekan tombol enter. Oke. 5 kali 10. Ada yang salah nih. 5 kali 10. Y13 salah. Mohon maaf. Kenapa ada Y? Salah. C13 ini saya gagal fokus ke sini ya. Ini C13, mohon maaf sekali. C13 maksudnya yang ini. Oke, kita lanjutkan. Enter. Hasilnya 50. Nah, penulisan sel ini bisa kita ketik manual atau bisa dengan cara diklik menggunakan mouse. Kita contohkan di yang kedua ya, di sini. Nah, karena ini sudah baris kedua di tabel ini, maka otomatis selnya sekarang berubah. Yang tadinya C13 dikali B13 dikali C13, sekarang B14 dikali C14. Lihat di sini ya. Jadi B14 dikali C14. Caranya berarti sama dengan, nah kalau tadi diketik menggunakan keyboard, lalu sekarang kita klik, otomatis muncul B14, kemudian kalinya tetap manual ditekan, kemudian C14 ditekan atau diklik, muncul C14, kemudian enter. Oke, jadi akan menghasilkan rumus yang sama, mau diketik selnya ataupun diklik selnya. Oke. Kemudian tadi ada yang namanya handle ya. Di sini sebuah alamat sel jika dikopikan ke bawah atau ke atas, maka akan menambah atau mengurangi nomor baris. Nah, ini nomor berurutan. Ini berlaku untuk rumus. Artinya apa? Karena ini rumusnya sudah sama, X kali Y, dan di sini di tabel ini adalah kolom ke-1 dikali kolom kedua, dan ini pun berurutan, maka ini bisa langsung kita kopikan tanpa mengisi semua kolom yang kosong. Ya. Jadi karena ini tabelnya berurutan, sekali lagi ya nih ya, karena ini tabelnya berurutan, berdekatan dan operasinya sama, X kali Y, maka rumus yang di bawahnya bisa kita copy rumus atau di handle. Caranya, kita klik di rumus yang sudah kita isikan sebelumnya, ya boleh di yang pertama sini, boleh di yang kedua. Nah, di bagian sini ada tanda titik, kita perbesar dulu layarnya. Oke, ada tanda titik kecil atau namanya handle, yang ini ya, yang ini. Ini namanya handle. Nah, ini kita dekatkan sampai tanda mouse ini yang tadinya plus warna putih menjadi plus warna hitam. Seperti ini artinya sudah pas. Nah, berikutnya adalah kita klik tanda plus ini, kemudian tahan mouse-nya, tombol mouse-nya geser ke bawah sesuai dengan jumlah kolom yang kita inginkan atau yang mau kita isi rumusnya.
Kita perkecil lagi layarnya. Nah, ini kita tinggal tarik, klik, kemudian geserkan terus sampai bawah sesuai jumlah kolom yang akan kita isi, baru kita lepaskan. Secara otomatis rumus-rumus di bawahnya akan terisi otomatis dengan logika rumus yang sama di atasnya. Jadi yang ketiga ini kan tadi menggunakan rumus ya, maka ini akan menghasilkan rumus yang sama, yaitu B15 kemudian C15. Nah, untuk barisnya kan berurutan ya. Kita coba ulang, kita lihat lagi rumusnya. Rumus yang pertama kita lihat rumusnya B13 C13, bawahnya B14 C14, artinya nambah 1. Bawahnya lagi B15 C15, artinya ini berurutan nambah satu persatu. Oke, sesuai dengan ketentuan yang tadi di atas, nambah atau kurang, menambah atau mengurangi nomor baris. Kalau rumus berarti nambah isi rumus. Jadi ini secara berurutan B13, B15 terus ya, ini 16, ini 17 nih. Oke. Nah, ini juga 18 dan seterusnya. Jadi B dan C-nya tetap dan barisnya berubah. Oke. Ini yang disebut dengan rumus relatif. Oke, sudah paham belum untuk rumus relatif? Kalau sudah paham, boleh kalian lanjutkan ke tabel yang kedua. Kalau belum paham, silakan diulang lagi yang ini, tabel yang pertama. Oke, estimasinya kalian sudah paham, berarti ya kita coba masuk ke tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini adalah absolut, rumus absolut. Di mana di sini Y ya, Y-nya ada isinya, sedangkan X tidak ada kolom atau isinya. Sebelah kanan di sini ada faktor pengali X sama dengan 15. Artinya kolom yang di X ini isinya semua sama, yaitu 15. Jadi kalau ibaratkan tabelnya seperti ini, berarti ini di kolom X-nya adalah 15 semua. 15 kali 10, 15 kali 15, dan seterusnya. Nah, untuk tabel kedua ini, Y-nya berubah atau berbeda angkanya, sedangkan X-nya adalah 15. Nah, untuk contoh tabel seperti ini ada dua cara. Ya, untuk angka X-nya atau isian X-nya ada dua cara. Cara yang pertama, 15-nya kita ketik manual, atau 15-nya kita masuk ke sel yang ada di 15 ini, yaitu di L12. Ini ada di L12 nih. Kolom L, barisnya 12. Di sini pun muncul L12. Oke ya. Jadi bedanya rumus di Excel dengan perkalian manual di kertas ataupun di aplikasi yang lain. Kenapa harus menggunakan isi selnya? Tujuannya adalah suatu saat ketika isi selnya berubah, contoh di sini 5 kali 10, rumusnya adalah B13 kali C13. Ya, yang dihitung adalah 5 kali 10, tetapi isinya. Artinya ketika isi kolom X yang pertama ini, misalkan yang 5 ini kita ganti, contohnya menjadi 7, maka rumus ini, rumus X kali Y di sini akan otomatis ikut berubah menjadi 7 kali 10, bukan lagi 5 kali 10. Ya, kalau kita ganti. Ini kan baru kita ganti ya. Sekarang kita enter supaya X pertamanya atau yang di B13-nya berubah. Enter. Nah, ini menjadi 70, bukan lagi 50. Nah, ini yang dimaksud dengan rumus Excel. Ya. Mengisi dengan rumus isi selnya. Kalau tadi misalkan 5 kali 10, kemudian di sini ada perubahan data yang tadinya 5 jadi 10, maka ini akan 50 seterusnya. Tetapi kalau kita isi selnya B13, maka berapapun angka yang ada di sel B13 ini akan dikalikan dengan isi sel yang ada di C13. Oke, lanjutkan untuk rumus absolut. Tadi X-nya adalah 15. Ini ada dua cara. Ya, tergantung nanti kebutuhannya. Kita mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Kita coba dulu cara yang pertama. X kali Y, X-nya 15, Y-nya 20. Nah, tadi ya cara yang pertama 15-nya kita ketik manual. Berarti sama dengan 15, jadi 15-nya manual karena ini absolut, dikalikan 15 semua. Lanjutkan, dikali 20. Nah, kalau 20-nya jangan diketik manual,
ya. Boleh pakai sel dengan cara diketik, boleh pakai sel dengan cara diklik menggunakan mouse. Oke. Nah, ini 20 ini ada di G13 ya. Ada di sel G13. Maka kita ketikkan G13 atau G13. Ini ada tanda biru di sini, kotak yang menandakan G13 itu adanya di sini. Jadi kalau yang Y-nya ini jangan diketik 20 melainkan isi selnya. Enter sekarang. Nah, hasil adalah 20 kali 15, hasilnya adalah 300. Suatu saat ini diketik atau diganti, misalkan menjadi 25, maka yang angka 300 ini akan otomatis berubah sesuai dengan isi yang ada di sel Y-nya tersebut. Oke, 375. Jadi ini 25 kali 15. Nah, sekarang untuk yang 15-nya, ini kan ini manual. Nah, kelemahan manual, kalau seandainya faktor pengali X-nya diganti, ya, diganti menjadi angka lain, maka ini tidak bisa berubah, akan tetap dikalikan 15. Makanya cara yang kedua kita gunakan sekarang menggunakan isi sel. Jadi sekali lagi cara yang ke-1 dan kedua ini tergantung nanti kebutuhan. Mau 15-nya ini mau manual, diketik 15 karena ini absolut semua 15, ataupun tetap isi selnya. Nah, untuk contoh yang keduanya di sini kita coba menggunakan isi sel ataupun alamat sel. Oke, kita lanjutkan sama dengan X kali Y. X-nya 15, kita klik nih, L12-nya diklik ya pakai mouse atau diketik menggunakan keyboard L12. Kemudian dikali Y-nya ada di sebelah kirinya alias G14. G14-nya kita klik sekarang. Oke, sama dengan atau enter. 375. Nah, ini kita balikin lagi ke 20. 300. Nah, kalau sudah menggunakan isi sel, ketika ini dirubah ataupun angka 15-nya dirubah, maka akan mengikuti. Misalkan kita ganti sekarang yang 15-nya faktor pengalinya menjadi 20. Maka rumus yang kedua ini akan menjadi 25 dikali 20 alias isi selnya. Nah, otomatis berubah 500. Kalau yang ke-1 kan tidak berubah karena 15-nya diketik manual. Ya. Ini kita balikan lagi ke 15. Sama dengan rumus yang pertama tadi, ya. Di ketentuan yang atas tadi ada yang namanya handle atau copy rumus. Nah, ini sebenarnya 1 juga cukup, ya, 2 boleh. Nah, yang lainnya boleh kita kopikan rumus dengan cara kita klik handle-nya, ya, tombol handle-nya, kemudian kita tarik ke bawah. Pas, enter. Oke, sebentar, ada yang salah. Bukan ada yang salah, ada yang kurang. Oke. Nah, berikutnya adalah perbedaan absolut tadi. Kalau tadi kan ini relatif. Begitu dikopikan, ya, maka ini otomatis akan dikalikan sesuai dengan barisnya masing-masing. Sedangkan yang ini, yang ke-1 udah benar karena yang pertama 15-nya manual. Yang kedua udah benar karena ini adalah rumus ke-1 yang isi sel. Sedangkan yang ketiga ini karena ini rumusnya adalah relatif, kita lihat rumusnya di yang ketiga ini ya, harusnya kan 65 kali 15. Sedangkan di sini rumusnya adalah L13 kali G15. L13 adalah ini. Ini L13 nih. Artinya kosong, tidak ada nilai. Kemudian kali G15. G15 itu yang 65. Nah, ini menjadi L13 karena atasnya L12. Nah, berurut kan? Tadi di atas di sini akan berurut. Nah, artinya apa? Di sini L-nya kita fokus ke L-nya. L-nya 12 untuk 15, di bawahnya L13. Di bawahnya lagi pasti berurut L14, L15 dan seterusnya. Artinya pengalinya akan ke bawah terus alias kosong. Nah, makanya ini harus kita kunci atau kita absolutkan. Ya. Apa yang diabsolutkan atau bagaimana cara mengabsolutkan? Ini di bawahnya sudah ada. Ya, contohnya di sini menggunakan tanda dolar L12 atau mengunci baris L dolar atau absolut 12 ataupun kunci kolom dan baris. Yang ini berarti yang harus kita kunci adalah kolom dan barisnya. Ya. Atau barisnya saja, boleh ini barisnya saja. Ya, yang dikunci. Oke.
barisnya saja ya, karena ini baris ke-12 yang kita kunci. Karena kalau kolomnya kan satu kolom ke bawah, jadi tidak akan berubah, ini akan tetap kolom L, L12, L13, L14 dan seterusnya. Jadi yang dikunci adalah barisnya. Nah, sekarang caranya berarti yang ini kita ulang, mau copy paste boleh, mau dibuat rumus dari awal lagi juga boleh. Nah, kita coba ketik ulang rumusnya sama dengan 15, yang ini L12. Nah, ini kita kunci. Kita kunci terlebih dahulu dengan cara menekan tombol F4 caranya. F4, perhatikan di angka 15 tadi, di angka 15 yang ini ya. F4. Di sini di H15 di pengambilan rumus. Ini artinya kita kunci kolom dan baris. Jadi tetap akan di sini. Kemudian tekan lagi F4, yang dikunci hanya 12-nya saja atau hanya barisnya saja. Tekan F4 lagi, yang dikunci adalah kolomnya saja. Tekan F4 lagi, normal lagi. Artinya untuk mengunci, tekan tombol F4 secara berurutan sesuai dengan kolom atau baris yang akan kita kunci. Kita ulang sekali lagi. F4 sekali dikunci dua-duanya. F4 lagi dikunci barisnya. F4 lagi dikunci kolomnya. F4 lagi normal. Sedangkan sekarang yang dibutuhkan adalah yang dikunci adalah barisnya. Berarti F4 atau sampai tanda dolar itu ada di angka 12. Sebelah kirinya angka 12 di sini ya. Artinya sel L12. Oke, sampai sini paham nggak? Kita nanti coba yang di rumus yang berikutnya ya. Kita lanjutkan dulu kali yang ada di sini tadi G14. G14. Enter. Nah, ini kalau sudah menggunakan rumus absolut, maka ketika ini ditarik ke bawah akan menghasilkan rumus yang sama, yaitu dikali 15 ya. Akan menghasilkan rumus yang sama dikali 15. Kita tarik ke bawah. Oke, kita contohkan sekali lagi untuk baris yang keempat. Yang keempat kita ulang untuk mengetikkan ulang rumus. Sama dengan L12, F4 sekali, F4 lagi. Udah cukup. Kemudian lanjutkan kali G sebelah kirinya itu G16. Enter. Sebelum di enter, coba perhatikan lagi. L12 yang ini, kemudian di 12-nya dikunci, artinya barisnya akan tetap ada di sini. Beda dengan yang tabel ke-1 tadi akan mengikuti terus, kalau di sini akan ada di baris ke-12 seterusnya. Dikali G16 yang ada di sini, kolom tabel ke-1 ini, tabel kedua ini. Oke ya, lanjut enter. Oke, jadi ke bawahnya tinggal di handle. Oke, berhubung waktunya, ya waktunya di sini saya udah catat 22-3 menit, sedangkan tabelnya di bawah masih banyak. Jadi untuk pertemuan atau video pertemuan kali ini kita cukupkan dulu dua tabel saja dulu ya. Untuk kalian yang menyaksikan video ini yang sudah ada filenya, silakan dicoba lagi pengisian tabelnya yang benar ya. Sambil dicek lagi sudah benar apa belum yang tugas sebelumnya. Jika masih ada waktu silakan lanjutkan ke tabel-tabel bawahnya ya. Patokannya sudah ada di atas tadi. Bedanya kalau ini kolomnya ke samping ya, yang ini sama dengan yang pertama nih, cuma kalau ini ke bawah, absolutnya ini ke bawah, kalau ini relatifnya ke samping kanan, ini absolutnya ke samping kanan, sama saja. Berarti bedanya di sini yang dikunci adalah kolomnya ya. Kalau tadi barisnya ini nih ke 15, kalau ini nanti yang dikunci adalah barisnya, yaitu baris ke-37 gitu. Ini ada di H, tadi di L, ini ada di H35, berarti nanti ini H35, berarti ini kalinya H37, sorry ini 35 ya, 37 maksudnya. Ini dikunci nanti 37, saya contohkan dulu dah ya, sama dengan 15 yang ini H35, ini dikunci F4, dan satu lagi F4, jadi H-nya yang dikunci dikali 20, atau yang ini ada C36. Oke, perhatikan rumusnya, dolar H35 kali C36 enter. Jadi sehingga nanti ke kanannya dia akan tetap mengunci ke 15. Oke, itu caranya. Kalau ini sama, ini kali ini saja langsung. Nah, kalau ini gabungan antara relatif dan absolut.
Ketika di copy ke bawah akan mengunci angka 2, ketika di copy ke samping kanan akan mengunci angka 4 di baris pertama. Silakan coba. Untuk tugasnya yang akan saya cek di pertemuan ini adalah tabel yang ini. Jadi yang akan saya cek rumusnya sudah benar apa belum, ya, bukan cuma angkanya benar ya, isinya benar ini 300, tapi rumusnya masih salah misalkan seperti itu. Oke. Bawahnya juga silakan kalau sempat silakan kalian isi, kalau tidak sempat mungkin untuk pertemuan berikutnya. Dari saya cukupkan sekian untuk video tutorial pengisian Excel atau aplikasi pengolah angka. Selamat mencoba. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.